Halo semuanya, selamat datang di Garasi Gede. Hari ini kita lagi di sirkuit Museum Merapi di Kaliurang. Kita lagi nyoba mobil. Nah, kemarin di video sebelum-sebelumnya kita udah sempat ceritain sedikit secara umum, gambaran umum dari mobil yang kita pakai di kelas G3 ini, yang kita namain Birawa. Dan di video kali ini kita akan coba bahas lebih mendetail apa sih spesifikasi dari mobil yang kita pakai buat kompetisi kejuaraan adventure off-road ini. Yuk kita lihat. Ya, jadi mobil ini, Birawa ini, mobil buatannya Maestro Off-Road Indonesia. Namanya, ya pasti kalian semua udah tahu lah. Juara nasional 10 kali. Terus, pengalamannya udah sangat luar biasa untuk membuat mobil-mobil kompetisi seperti ini. Yang nggak lain dan nggak bukan adalah Om Wahyu Lamban Jatmiko dari Bengkel Idek. Nah, mobil ini dibuat sama Om Wahyu Lamban Jatmiko di Bengkel Idek. Kalau nggak salah ini tahun 2018 mobil ini. Nah, jadi mobil ini itu udah nggak ada sasisnya. Dulu kan biasanya mobil off-road atau mobil SUV itu kan leather on frame ya. Jadi ada sasisnya terus ditumpangin body. Dan kalau mobil ini udah nggak ada sasisnya, nggak ada leather frame-nya, tapi udah full pipa seamless gitu. Jadi kita sebutnya tubular. Jadi mobil ini udah dari bawah sampai atas itu udah nggak ada bekas mobil yang biasa dipakai di jalanan, udah nggak ada. Jadi memang kita bikin custom semua dari pipa seamless. Nah, makanya kita sebut tubular. Karena apa? Karena pengennya kita ngejarnya bobotnya ringan. Ya, karena mobil ini udah nggak ada sasisnya bawaannya, jadi kita untuk sistem kaki-kakinya udah nggak pakai. Biasanya kalau mobil-mobil SUV lain ada yang pakai per down atau pakai shock breaker yang ada coil springnya dipisah. Nah, kita pakainya sistem kaki-kakinya adalah four-link. Nah, di sini yang teman-teman bisa lihat semua. Jadi sistem four-link ini kayak menggunakan pipa yang menyambungkan antar dari axle sampai sasisnya itu sendiri atau tubularnya itu sendiri. Jadi ada 4 pipa utama yang menghubungkan antara axle dan juga dari sasisnya ini sendiri. Nah, kalau bikin sistem kaki-kaki seperti ini itu nggak mudah teman-teman semua. Jadi semua itu ada perhitungannya, semua itu ada parameternya sendiri-sendiri. Nah, kenapa mobil ini enak banget menurut saya? Salah satunya karena mobil ini juga dibuat sama profesional yang mana udah juara nasional 10 kali kan Om Wahyu Lamban Jatmiko. Jadi untuk membuat mobil-mobil seperti ini tuh udah paham banget. Nah, Om Wahyu sendiri pas bikin mobil ini pasti sudah menghitung dari geometri suspensinya, dari four-linknya hitungannya itu khusus. Jadi nggak ngasal, asal yang penting axle sama sasis nyambung, itu enggak. Jadi kalau Om Wahyu pasti udah menggunakan hitungan sendiri geometrinya. Nah, parameternya itu ada anti squat, nanti ada anti dive, nanti ada body rollnya segala macamnya itu semua sudah dihitung semua. Jadi nggak ngasal gitu ya teman-teman semua. Nah, selain yang ada four link yang di depan, di belakangnya juga ada 4 link lagi yang di belakang seperti ini yang teman-teman lihat semuanya. Jadi link ini menghubungkan antara axle belakang sama sasis ke tengah gitu. Jadi yang di belakang ini juga sangat sensitif juga teman-teman semua. Jadi hitungannya itu sangat sensitif. Nanti dari hitungan parameternya juga nanti menentukan dari karakter mobilnya juga. Nanti misalnya mobilnya karakternya pengen dibikin banyak slidingnya atau pengen dibikin ngegrip itu dari settingan ininya. Jadi nggak ngasal teman-teman. Nah, dari link-link ini menghubungannya ke axle ini pakai namanya pillow ball. Pillow ball ini bahannya chromoly, tentu juga heavy duty karena kita pakai buat kompetisi off-road kan. Nah, karena ini bahannya chromoly nanti pasti lebih kuat dan juga lebih ringan. Nah, tadi kita udah bahas sistem kaki-kaki dari mobil ini, yang mana menurut saya itu yang paling esensial di mobil, karena itu akan menentukan gimana mobil itu ke depannya, gimana mobil itu akan jalannya mau kayak gimana, setupnya mau kayak gimana. Nah, kita udah bicara tentang sistem kaki-kakinya, sekarang kita naik sedikit ke suspensinya. Nah, ini suspensinya karena tadi udah saya sampaikan juga, itu karena kita udah nggak pakai sasis karena ini adalah tubular, jadi kita pakai sistem suspensi coilover shock. Nah, biasanya kan shock breaker itu kan ada shocknya sendiri, terus ada coil springnya di beda tempat gitu, biasanya di sampingnya. Nah, kalau yang coilover shock ini coil springnya dan juga shock breakernya ini udah jadi satu. Jadi ini yang biasa kita pakai di kompetisi, nggak cuma di off-road juga, tapi di kompetisi
balap lainnya juga pakainya coilover shock biasanya. Entah itu di ISOM, entah itu di slalom, itu pakainya coilover shock semua. Nah, yang di mobil ini kita pakai coilover shock mereknya Stage 9. Ini 5-way suspension. Nah, 5-way suspension itu teknologinya sangat canggih sekali. Jadi di 5-way suspension ini yang nggak ada di shock-shock lain itu adalah dia punya sistem anti-roll system. Dan juga kompresinya bisa disetel lebih enak, lebih fleksibel gitu ya. Jadi kalau anti-roll system itu sendiri, kadang-kadang kan kita adventure itu kan ada handicapnya macam-macam ya. Nanti ada miringan, terus ada ibaratnya pas lagi tikungan itu ada high speednya gitu kan. Biasanya kan kalau mobil empuk kayak gini, apalagi ini juga tinggi juga ya. Nah itu kan otomatis sering body roll. Jadi ibaratnya kalau ada tikungan ke belok kiri tapi high speed, itu kan biasanya kalau melawan gravitasi kan mobilnya body roll gini. Nah kalau body roll kayak gini, kalau ada anti roll system pakai shock breaker seperti ini, nanti yang menjadi tumpuan itu akan otomatis keras sendiri. Nah ini shocknya pinter banget. Jadi tanpa mengorbankan keempukan dari compressionnya, tapi pakai anti roll ini dia bisa otomatis keras sendiri di satu titik aja. Gitu. Jadi menghilangkan body roll atau meminimalisir body roll. Saya udah bolak-balik pakai mobil ini, udah hampir crash, hampir kelontang ya kita bahasanya. Itu nggak jadi karena berkat shock ini. Ini canggih banget sih. Jadi recommended lah buat teman-teman semua untuk pakai shock ini. Ya setelah kita bahas sasisnya, terus kita bahas sistem kaki-kakinya, terus suspensinya, kita pengen sekarang bahas yang paling menarik nih di mesinnya. Biasanya kan kalau orang-orang otomotif itu kan paling tertarik kalau bahas mesinnya, karena bahas suspensi itu mungkin dinilai orang itu kayak bosenin gitu kan, karena cuma besi aja. Nah kalau mesin kan sumber tenaganya gitu. Kemarin di video sebelumnya kita belum sempat nunjukin bentukan mesinnya kayak apa. Nah ini adalah bentukan mesinnya dari Birawa. Nah ini adalah mesin Cherokee yang biasa kalian temuin di Jeep Cherokee atau Jeep Wrangler yang tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Nah ini adalah mesin yang kita pakai. Nggak terlalu besar banget sih, 4000 cc, inline 6, jadi 6 silinder, SOHC karena camnya cuma satu. Kita pakai intake-nya lebih besar, terus exhaust manifoldnya standar masih. Sini nggak banyak yang kita custom. Biasanya orang-orang tuh nge-custom Cherokee ini di bore up sampai 4.500, ada yang 4.700, ada yang 5.100. Tapi di sini kita pakai yang standar aja, karena standar ini kita udah cukup banget. Apalagi kita juga udah upgrade di pengapian. Kita cuma upgrade di pengapian aja, itu udah lebih dari cukup sih. Nah, mungkin nextnya kita pengen upgrade mesin ini jadi 4.500, pakai camnya juga yang kompetisi supaya kita bisa ngejar lah kayak yang atas. Nah, kita sementara ini baru pakai mesin yang standar aja gitu. Nah mungkin teman-teman lihat nih mesinnya kok kayak kotor gitu ya, tapi emang terutama di bagian elektrikal, tapi emang ini tuh ya emang kotor, cuman selain itu juga emang ada fungsinya juga. Nah ini putih-putih ini adalah pelindung lumpur namanya kalau kita sebut. Itu racikannya Om Bambang kemarin, itu dia pengennya ngelindungin kelistrikannya ini pakai cairan khusus tersebut supaya lumpur-lumpur itu nggak langsung kena ke pengapian yang nanti bisa bikin mesin berbot, terus bikin performanya turun kalau kita lagi wet race. Nah dari mesin yang masih cenderung overall standar ini, kita nggak expect tenaganya besar-besar banget. Nah standar Cherokee itu kalau nggak salah 100 wheel horsepower, atau sekitar kalau kali 2 sekitar hampir 190-an horsepower ya standar Cherokee. Nah di yang ini karena udah di-upgrade sedikit-sedikit, kayak di intake-nya udah di-upgrade, throttle bodinya kan, terus pengapiannya juga di-upgrade. Ini kita emang belum pernah dyno, cuman performanya di atas mesin standarnya lah, mendekati ke yang sudah high performance. Itu kisarannya ya mungkin taksirannya sekitar 120 wheel horsepower atau 130 wheel horsepower. Tapi yang kita kejar lagi-lagi di off-road itu bukan horsepower-nya, tapi torsinya. Nah yang terkenal dari mesin Cherokee 6 silinder ini kan torsinya yang padat dari bawah ya. Jadi dari RPM rendah pun itu udah gendut gitu torsinya kalau di dyno. Nah itu yang kita kejar dari mesin Cherokee ini. Tadi kita udah bahas dari kaki-kaki, terus suspensi, terus mesinnya juga. Nah ini kita pengen bahas
yang menghubungkan tenaga itu dari mesin sampai ke roda. Nah ini saya justru kurang terlalu expert di sini ya. Saya pengen panggil juru kunci dari mobil ini, Mas Nur Samsudin Kentik. Sini Mas. Nah ini juru kuncinya mobil ini gitu. Nah Mas, kita akan pakai mesin Cherokee. Ya. 4000 cc. Betul. Standar. Ya. Nah itu ngubungin dari mesin sampai gardanya kita pakai apa sih? Kalau transmisi kita pakai transmisi CY, terus CY apa CJ ada nih? CJ. CY wong Jawa. Ya kan wong Jawa. Berarti ngomongnya CY. CY 7. Gampang wong do paham. CY 7. Ya. Nah, terus TC-nya? TC-nya kita pakai FJ. FJ40. FJ40. Nah, ini TC-nya tuh unik. Kemarin kita kalau nggak salah udah habis TC itu 2 ya? Kita habis TC 2. Kita udah habis TC 2 karena dipakai kompetisi off-road. Yang mana ternyata FJ itu ternyata dirasa kurang kuat ya? Kurang kuat dari segi casingnya. Casingnya terlalu tipis. Casingnya terlalu tipis? Iya. Kalau giginya kuat ya? Kuat. Nah, giginya kuat. Rencananya kita besok pengen ganti. Pengen ganti ya. Pengen ganti pakai FJ60 yang lebih kuat ya? Lebih kuat. Nah itu, jadi ini aslinya enak. Pakai transmisinya CY7 dan juga transfer case-nya FJ40, tapi ternyata kurang kuat. Nah itu besok kita pengen upgrade, pengen ganti yang lebih kuat lagi gitu. Nah tadi transmisi udah atau gearbox, terus transfer case juga. Oh ya bagi teman-teman yang belum tahu, kalau mobil 4x4 itu kita butuh transfer case biar bisa gerakin roda depan sama belakang. Nah, kalau nggak pakai transfer case nanti cuman jadi penggerak belakang aja atau two wheel drive ya. Yang penting, yang paling dibutuhin paling penting itu transferannya saja. Bukan transfer gitu, transferannya itu yang paling penting. Nah, terus kita pengen bahas gardannya. Gardan itu pakai apa? Pakai FC. Oh, gardannya pakai FC. Pakai FC. Gardannya pakai FC, tapi kalau nggak salah udah Yukon ini ya? Iya, ini udah Yukon. Udah pakainya Yukon, mereknya Yukon. Jadi heavy duty-nya dari Amerika. Terus as rodanya kita pakai FJ juga. Iya. Pakai FJ juga. Tapi kita pakai TG. Oh, mereknya Trail Gear. Iya. Trail Gear itu udah heavy duty. Iya. Itu kuat banget sih. Itu yang di Amerika tuh udah kuat banget. Terus balhubnya atau yang biasa orang-orang Jawa tuh aslinya ini tuh bahasanya tuh macam-macam ya. Ada gas bayi, ada gas kucing apa. Iya. Segala macam. Jadi bahasa-bahasa kayak gini tuh di Jawa tuh macam-macam. Nah, ini kita pakai apa nih? Balhubnya nih. Ya, masih pakai FJ kan? ya, masih pakai FJ ini. FJ. Nah, kurangannya juga pakai FJ itu ternyata memang masih kurang kuat dibandingkan yang lain-lainnya. Kita udah habis 2. Habis 2. Nah, kita tuh kadang-kadang kalau ini apalagi kan treknya kan pohonannya pohon gini ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nyerempet itu kan langsung pecah. Tuh langsung pikirannya langsung aduh nota langsung bayaran lagi. Nah itu yang paling berat tuh itu aslinya kan. Nah itu rencananya besok kita pakai yang lebih kuat lagi, pakai ya, kita mau ganti upgrade pakai VX. Nah pakai VX 80 itu udah teruji, selain dia kuat, terus dia juga lebih belok ya. Beloknya dia lebih patah beloknya, itu pasti lebih enak juga buat manuvernya. Terus selain itu nah ini kemarin sempat disebutkan juga di video sebelumnya, kita pakai setirnya itu pakai hydraulic suspension. Nah, hydraulic suspension itu biasanya kan setir itu pakai worm ya Mas ya. Yeah. Worm kan di sini biasanya pojok kanan. Nah itu kekurangannya kalau pakai worm itu. Nah kita kan main off-road lagi-lagi. Dia itu artikulasinya banyak banget. Terus batu-batu kan juga banyak ya kadang-kadang di trek ya. Nah itu kalau nggak pakai gini kerasa banget di setir. Gitu. Ngerti nggak sih? Kadang-kadang kalau dapat gejolokan di jalan raya kan juga kan setirnya belok sendiri. Nah, kalau pakai ini kita enggak, kita kayak tetap tenang banget. Rasanya kayak nyetir baru lost stangnya enak gitu kan. Ya, nah ini kita pakai mereknya Trail Gear. Ini ada banyak merek juga di luar sana, ada PSC. Terus ada sekarang orang Indonesia juga banyak yang custom juga ya. Nah ini kita pakai Trail Gear ini supaya membantu aku untuk nyetirnya tuh lebih santai. Ini satu set TG semua. Satu set TG semua ya. Sama itu tampungannya itu ya. Tampungannya juga TG semua. Terus setelah itu bannya kita pakai C-Max. Biasanya orang-orang sekarang ya, karena sekarang tuh C-Max tuh udah mulai langka, udah nggak keluar di produksi ya. Sudah spesies langka, udah hampir punah. Nah, sekarang banyaknya orang pakai Delium tuh kayak Taniser tuh. Nah, tapi kita masih percaya C-Max. Kenapa, Mas? Pakai C-Max, Mas? Ya,
nge-gripnya lebih lah. Aku tuh sering padu sama Mas Nur awal di track itu kan. Kok pakai Delium sama pakai Simek kok jauh banget gitu kan. Enak Simeknya. Nah, menurut aku pribadi pakai enak Simek karena ini preferensi pribadi Iya. ya. Dan kita juga pernah coba juga dulu pas balapan di mana Mas? Ciamis ya. Ciamis Di ya. Ciamis itu pertama kali kita pakai Delium. Itu dia tuh Nggak mau buang. nggak mau buang. Jadi lumpur nempel semua di lumpurnya sini. nempel semua di sini. Nggak mau Nah, buang. kalau Simek sepengalaman kita itu dia mau Buang, ngelempar. hilang ya. Apalagi kemarin juga pas balap kemarin di Muara Bungo Muara Bungo ya. itu full lumpur banget. Full ya, Mas, ya? lumpur. Full lumpur. Yang Deliumnya V8 aja ketutup tanah semua. Oh, jadi donat ya dia. Jadi donat. Jadi donat. Sementara Simek ini dirasa paling enak dan juga rasanya tuh kayak lebih ngegrip aja. Lebih Aku nggak tahu itu kayak asumsi pribadi apa sih bahasanya ini kayak kepercayaan atau emang gitu, cuman sementara ini masih yang bertahan. paling enak itu Simek. Ini kita pakai ukurannya 35. 35 ya. Ring 15. 35. Biasanya itu kan kalau yang kelas under, kelas di bawahnya itu pakai 31, Iya. kita pakai 35. Kenapa 35? Karena paling pas. Paling pas. Ya. Kalau 37 kayak banget Besar. nanti cuman powernya habis buat gerakin roda aja. Kita pakai 35. Terus velgnya kita pakai ini mereknya XT Bedlock. Aluminium Bedlock. Ini mereknya XT. Jadi Bedlock itu sistemnya Ya ini. japit ya. Japit ya baut. Jadi aslinya kan velg biasa itu biasanya cuman sampai luarnya aja. Tapi karena ini Bedlock dia jadi ada baut. Apa sih bahasa Jawanya tuh lingirane di dalam. Lingirane di dalam, terus nanti dijepit sama ringnya yang di luar ini, terus dibaut. Ini ada bautnya banyak banget. Supaya apa? Supaya kita bisa pakai tekanan anginnya Tekanan angin rendah. Kita biasanya pakai 8. 8 atau kadang-kadang kalau lumpur banget kita pakai 5. 5. Itu ya bayangin aja teman-teman, mobil ini beratnya 1,4 ton. Biar Yang nggak cuma lepas. Ini biar nggak lepas. Kita cuma pakai tekanannya 5, banyak gede banget kayak gini ya. Tujuannya cuma biar ngegrip, biar tambah ngegrip. Cuman kalau nggak pakai bedlock ini Pasti lepas. resiko, pasti lepas. Gitu. Jadi kalau pakai ini velg itu nggak mungkin lepas dari bannya. itu sendiri. Insya Allah aman. Nah, terus yang lain-lainnya perangkat-perangkatnya mungkin kita ada quick release. Ini buatannya Mas Kentik nih. Quick release-nya. Jadi kadang-kadang kita butuh banget itu kalau lagi kejuaraan ngetim ya. Kejuaraan adventure team itu kita nyantolin strap di sini. Nah, Sini. nanti strapnya nantol di sini. Nanti kita ditarik dari bawah ke atas, ditarik sama mobil yang ketiga atau mobil rescue gitu teman-teman. Nah terus mungkin terakhir ini fitur atau senjata yang paling utama kita di zaman off-road sekarang ini adalah fitur cutting brake. Nah, ini cutting brake ini adalah suatu sistem yang memungkinkan kita untuk ngerem salah satu roda di belakang supaya membantu kita beloknya lebih maksimal. Biasanya ada hairpin yang kalau dilihat secara umum itu kayak wah ini nggak mungkin, harus mundur. Tapi karena adanya sistem cutting brake itu kita bisa jadi gitu. Jadi nggak perlu mundur, kita udah langsung terus aja gitu. Nah ini ada sistem cutting brake, ini ada tuas di sini, nih teman-teman lihat semua. Nah ini yang biasa mengoperasikan itu Mas Kentik gitu. Nah ini kan dia kan navigatorku kan. Jadi di biasanya kalau survei itu kita udah nentuin mana yang mau di cutting brake gitu ya. Mas Kentik gimana mengoperasikan, dia tuh sibuk banget tangannya. Kalau pas lagi tuh kadang-kadang udah sambil ngaba nih, sambil teriak-teriak, Iya. masih sibuk itu tangannya. Soalnya kan kalau ini locker nyala, ini nggak mau di-cutting. Ini harus locker ini harus mati dulu, baru bisa di-cutting. Itu. Nah, kayak simulasinya pas lagi balapan nih, Pi. Tanganmu Ya, ini, tangan di sini standby semua sini. loker depan Ya, belakang locker gitu ya. depan belakang sama masih ada lagi sini juga Oh, banyak. sini ada lagi. Di atas juga ada. Jadi dia tuh tangannya kayak tangannya kayak set. Sambil ngeliatin jalan, sambil Iya. nabrak di sisa. Yes. Gitu. Nah itu Pandu juga sama aja tuh, dia sibuknya juga sama gitu. Nah itu ada sistem cutting brake. Jadi di belakang itu ada 2 disc brake-nya. Maaf, kalipernya ada 2. Nah sini teman-teman lihat nih. Yang ini aja kelihatan yang ini. Oh yang ini. Nah, ini ada kaliper utamanya yang mana Mas? Yang utama. Yang utama ini yang ini. Nah ini yang utama, ini yang rem biasa. Rem biasa. Ini yang cutting. Cutting brake gitu. Nah itu nanti mobil itu bisa ngerem itu cuma salah satu. Salah satu roda ya. Nah itu sekarang kalau misalnya di zaman sekarang off-road nggak pakai itu ketinggalan. Ketinggalan kita, soalnya harus pakai mundur kita. Dari dulu kita kayak gitu.
kayak alah enggak cutting brake ternyata sangat-sangat membantu kehidupan gitu kan. Oke teman-teman semua, tadi kita udah bahas apa sih isinya mobil tubular ini yang kita pakai di balap kejuaraan nasional Adventure Offroad di kelas G3 ini. Nah mungkin bisa menambah informasi juga buat teman-teman semua mungkin yang pengen balap atau pengen lihat spesifikasi mobil balap tuh kayak apa. Nah ini mungkin tadi sudah saya ceritakan sedikit ke teman-teman semua tuh. Nah sekarang kita mau latihan bersama Mas Nur juga. Nah, ini juga kita mobil yang kita pakai juga nih sama Mas Kentik ini. Gitu. Jadi sing latihan ya sing tenanan. Iyalah. Juara tahun depan, insya Allah kita targetkan juara nasional. Amin.